dalam sejarah ketegangan antara Timur dan Barat. Pertempuran terhebat antara Kristen dan Islam. Sebuah perang suci atas nama agama. Untuk pertama kalinya, sejarah tentang perang salib dari sudut pandang Arab. Pada awal abad ke-12, kebangkitan dramatis Muslim telah terbangun di bawah komando Salahuddin, dikenal di Barat sebagai Saladin. Ketika Salahuddin menancapkan pilar kekuasaannya di Mesir, ia membutuhkan sekutu yang kuat. Tidak ada sekutu yang lebih kuat selain keimanan itu sendiri. Keimanan membawa kemenangan bagi Muslim di pertempuran Hattin. Ini adalah kemenangan militer yang besar dan membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem itu sendiri. Dan pertarungan besar Salahuddin bagi kota suci Yerusalem adalah dengan Richard the Lionheart atau Richard si hati singa. Ia ingin kembali pulang, tetapi dengan membawa kemenangan, yang mana kemenangan itu sepertinya sulit untuk diraih di medan perang, maka ia beranggapan ia bisa memperolehnya dengan cara diplomasi. Dalam episode ketiga seri ini, cerita tentang penyatuan garis depan Muslim melawan pasukan salib. Penyatuan. Tahun 1164, Mediterania Timur. Telah 7 dekade berlalu sejak pasukan salib pertama datang di wilayah itu. Keberhasilan awal mereka ditandai dengan kejatuhan kota suci Yerusalem. Keberhasilan pasukan salib pertama menaklukkan Yerusalem merupakan poin penting. Tidak hanya karena hal tersebut mewujudkan mimpi Eropa, tetapi juga sebagai hukuman terhadap Muslim dan Arab atas perkelahian dan perpecahan mereka. Namun, dalam setengah abad, Imaduddin, sebuah dinasti Turki yang mengendalikan utara Sam, mengkomandoi kebangkitan Muslim dan menduduki kembali Edessa, provinsi pertama pasukan salib yang bisa ditemui di timur. Ini merupakan kekalahan besar pertama bagi pasukan salib dan menunjukkan bahwa mereka memang bisa terus dikalahkan dan kebangkitan Muslim akan mendapatkan momen. Adapun sekarang, dua kekuatan ini bersiap untuk memperebutkan hadiah yang sama, Mesir. Pasukan Nuruddin dan Al-Malik I, raja pasukan salib Yerusalem, saling bertarung untuk mendapatkan lembah Sungai Nil. Di tengah-tengah konflik ini muncul Yusuf, terkenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia adalah anak muda umur belasan yang menemani pamannya, Sirku, saat pasukan pertama diberangkatkan oleh Nuruddin menuju Mesir. Setelah pertarungan selama 5 tahun, Jenderal Nuruddin yang dari suku Kurdi ini, Sirku, berhasil memukul mundur pasukan salib dari Mesir. Konflik antara Nuruddin dan pasukan
salib Al-Malik. Diakhiri dengan ditunjuknya Sirku menjadi Perdana Menteri dari Khalifah terakhir Fatimiyah, Al-Adid. Posisi ini kemudian diteruskan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah 2 tahun dan menggantikan pamannya, Sirku sebagai Perdana Menteri, Salahuddin membuat gerakan penting dan mengakhiri kekhalifahan Syiah Fatimiyah yang berumur 2,5 abad. Ia mendeklarasikan loyalitas Mesir kepada kekhalifahan Sunni Abbasiyah di Baghdad dan membuatnya menjadi satu kesatuan dalam wilayah Zengi. Sebuah wilayah yang sekarang cukup besar dan kuat untuk mewujudkan rencana besar Nuruddin mengusir pasukan salib. Poros Sam Mesir terlihat seperti satu entitas kuno yang kuat. Siapapun yang memangku tugas jihad secara historis juga melakukan penyatuan geografi ini. Nuruddin memahami betul pentingnya poros ini. Dengan Nuruddin sekarang menguasai Mesir, mimpi penaklukan kembali Yerusalem semakin dekat. Namun, misi pembebasan kota suci nantinya akan berlanjut kepada wakil Kurdinya di Mesir, Salahuddin. Sementara itu atasannya, yaitu Nuruddin, meninggal dunia. Semua permasalahan ini akan dibebankan kepada penggantinya, yaitu pangeran-pangeran Zengi di Mosul, Aleppo, Damaskus, dan wilayah-wilayah lain. Mereka mulai saling bertarung memperebutkan warisan Nuruddin. Nuruddin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya As-Saleh, seorang anak kecil yang belum siap untuk diplomatik. Damaskus mulai menghidupkan kembali kekuatan independen politiknya dalam bentuk aliansi dan counter-aliansi. Berita sampai pada Salahuddin di Kairo. Ia sangat berduka dengan kematian Raja Ksatria itu. Tapi yang lebih membuatnya sedih adalah pewaris Zengi saling berkelahi terhadap warisan Nuruddin dan mengajukan misi-misi perjuangan membebaskan Yerusalem. Salahuddin memutuskan untuk mewujudkan mimpi-mimpi pimpinannya. Yang terpenting adalah menggabungkan dan memperkuat garis depan Islam. Dan dikarenakan para pengganti Nuruddin malah bersekutu dengan pasukan salib dan menentang Salahuddin beserta garis depan Islam yang coba ia bangun. Salahuddin bertolak dari Mesir menuju Sam. Ia memaksa dinasti Zengi jatuh dalam komandonya dengan menggunakan kekuatan militer. Tidak ada bantahan, Salahuddin adalah pewaris yang sah terhadap cita-cita Nuruddin. Ia secara khusus datang ke Damaskus meskipun itu tidak diperlukan dan menjadikannya sebagai ibu kotanya. Karena ia ingin mewujudkan rencana-rencana pembebasan yang telah disiapkan oleh Nuruddin. Tahun 1174, baik Nuruddin dan Raja Yerusalem telah meninggal. Bagi Kristen, kematian Al-Malik I, seorang raja yang kuat, pemimpin militer yang penting, sehingga tatah jatuh kepada Baldwin IV. Bocah kecil yang menderita penyakit kusta sekarang menduduki takhta Yerusalem. Pertarungan muncul di antara para bangsawan tentang siapa yang menjadi pengawas atau walinya. Guy de Lusignan atau Reynald de Chatillon.
adalah Raymond III, penguasa Tripoli, mendapatkan penghargaan itu. Ia dengan segera membuat kesepakatan damai dengan Salahuddin. Salahuddin menyadari bahwa belum waktunya untuk memerangi pasukan salib. Maka ia melakukan kesepakatan damai dengan Raymond, penguasa Tripoli, untuk 10 tahun, 10 bulan, 10 hari. Hal tersebut adalah lazim pada masa itu. Ia mulai membereskan dulu masalah-masalah internal, melihat ketegangan situasi politik pada masa itu. Bahkan membutuhkan waktu bagi Salahuddin selama 33 bulan untuk memerangi pangeran-pangeran yang menentang. Ini artinya anak-anak dan saudara-saudara Nuruddin menolak bergabung dengan kubu Salahuddin. Sehingga ia membutuhkan waktu dan tenaga dalam mengambil alih Aleppo. Salahuddin menggerakkan pasukannya menuju Aleppo dan mengepung kota itu. Pewaris Cengiz menolak untuk menyerah dan merencanakan untuk menyingkirkan Salahuddin. Tetapi tidak di medan perang. Mereka memanggil Al-Hassassin atau pembunuh bayaran. Sekte rahasia Syiah yang terkenal akan pembunuhan pemimpin-pemimpin politik. Kadang mereka bergaya menentang pasukan salib, kadang menentang muslim. Mereka mencoba membunuh banyak orang. Hari ini mereka akan disebut sebagai teroris. Mereka bekerja demi uang. Suatu malam pada bulan Mei 1117, pembunuh bayaran menyelinap masuk ke kemah Salahuddin di sekitar Aleppo dan mencari tendanya. Fokus utama mereka adalah membunuh pimpinan-pimpinan Sunni, pemimpin perang suci. Apakah mereka membunuh kepemimpinan Sunni dalam membimbing pasukan Islam, atau mereka adalah sekutu dari pasukan salib? Selama 10 tahun ke depan, Salahuddin terus mengupayakan penyatuan wilayah-wilayah Syam dan Mesopotamia di bawah kendalinya. Dan ketika akhirnya Aleppo menyerah, Salahuddin menjadi penguasa perkasa dunia muslim. Seorang sultan kerajaan Ayyubid. Sebuah dinasti yang akan berkuasa selama 7 dekade ke depan. Salahuddin menguasai lembah Sungai Nil beserta sumber daya manusianya yang luar biasa. Begitu juga dengan sungai Orontes, Tigris, dan Efrat. Ia juga menduduki Mesopotamia yang mana memiliki sumber daya manusia yang banyak. Itu adalah pencapaian terbesar Salahuddin untuk meyakinkan sekelompok besar orang untuk bekerja padanya. Sekali ia dapat sumber daya itu, maka ia akan dapat memerangi pasukan salib dengan efektif dan mengembalikan Yerusalem. Dua kata, jihad dan Yerusalem, benar-benar berada di setiap bibir setiap muslim. Ulama-ulama di Damaskus, Kairo, Aleppo, Mosul, dan semua kota-kota muslim sedang mempersiapkan umat untuk sebuah hari kemenangan. Sementara kubu muslim bersatu, Raja Yerusalem yang menderita kusta, Baldwin IV, menghadapi masalah dalam mengendalikan pengikut-pengikutnya, sehingga membahayakan kesepakatan damainya dengan Salahuddin.
Kerajaan Yerusalem dirundung oleh tokoh-tokoh bangsawan yang kekuatannya mulai meningkat, seperti Rainald de Châtillon di Kera. Rainald de Châtillon mengendalikan Kera, sebuah benteng kuat yang berada pada rute perjalanan haji Muslim. Ia ingin menggunakan lokasi strategis ini untuk menghalangi dan memprovokasi Muslimin. Rainald bersekutu dengan kesatria Templar, pasukan paling kuat dan paling ekstrim dari sebuah sekte pasukan salib. Tujuan mereka adalah menghancurkan situs paling suci Islam. Rainald melakukan sebuah operasi militer yang aneh. Ia ingin menghancurkan Ka'bah dan menggali kuburan Nabi Muhammad di Hijaz. Ia mengirimkan sebuah pasukan, namun sebelum mencapai Mekah, mereka dipergoki oleh pasukan Mesir. Mereka menenggelamkan kapal-kapalnya dan membawa kepada Sultan Adil al-Ayyubi. Saudaranya Salahuddin perwakilan di Kairo, sementara Salahuddin sendiri waktu itu berada di Sam. Al-Adil menginginkan mereka agar dilepaskan, namun Salahuddin memaksa agar mereka dibunuh. Al-Adil mencoba untuk meyakinkan Salahuddin agar tidak melakukannya, dan ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Namun Salahuddin berkata, itu merupakan sebuah peringatan untuk mencegah ancaman, maka ia membunuh mereka semua. Dengan Salahuddin menggagalkan serangan tersebut, maka ia merupakan sebuah pencapaian spiritual bagi Muslim, karena seseorang telah mencoba menyerang tanah suci, dan tempat itu dilindungi Salahuddin sehingga ia mendapatkan ketenaran dan kemenangan. Raja yang menderita kusta itu meninggal dan tahta diteruskan oleh saudarinya. Saudarinya itu menikahi seorang bangsawan Prancis, Guy de Lusignan, sehingga ia menjadi raja. Guy de Lusignan merupakan seorang yang sembrono dan serampangan. Raja baru ini tidak bisa mengendalikan bangsawan-bangsawan pengikutnya, yang mana mereka telah berhasil menghancurkan kesepakatan damai dengan Salahuddin. Rainald melakukan kejahatan lain dengan terang-terangan melanggar kesepakatan damai. Terdapat sebuah konvoi karavan pedagang besar. Dikatakan bahwa saudari Salahuddin berada di situ, namun itu tidak benar. Mereka menyerang dan menjarah semua uang di sana. Semua orang terbunuh atau ditangkap. Rainald beraksi dengan menggila dan biadab. Kemudian Salahuddin kehilangan kesabaran, dan ia bersumpah akan membunuh Rainald jika ia menangkapnya. Salahuddin akhirnya menemukan alasan untuk menjalankan rencana besarnya, bagaikan telah dihidangkan kepadanya dalam piring perak. Salahuddin merasa bahwa ia telah cukup dalam mengumpulkan pasukan dan kondisi juga memungkinkan. Ia merasa perlawanan telah bulat menghadapi pasukan salib dan waktu telah tepat untuk menggelar perang. Pembawa pesan menyebar ke setiap sudut negara untuk mengirimkan perintah. Di Damaskus, Salahuddin dan para komandannya merancang rencana akhir untuk penyerangan. Segera setelah semua pasukan terkumpul, mereka menyeberangi sungai Jordan menuju jantung kerajaan Yerusalem.
Salahuddin memilih waktu dan tempat untuk pertempuran. Jika ia bisa melakukan pertempuran di jantung Palestina, ia akan mengalahkan pasukan salib. Maka ia mengepung benteng Tiberias. Ini bukan merupakan operasi yang mudah karena kerajaan Yerusalem menggerakkan pasukan terbesar. Sejak kedatangan mereka di wilayah itu tahun 1098. Pasukan salib berkumpul di Ain Safaura, sebuah lokasi yang sangat strategis karena kaya akan sumber air. Mereka mengadakan sebuah rapat perang dan berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah mereka yang harus bergerak menuju Salahuddin atau menunggunya. Perbedaan antara Salahuddin dan pasukan salib adalah Salahuddin merupakan pengambil keputusan, ia yang merancang strategi. Sementara pasukan salib tidak memiliki satu pemimpin. Si raja lemah dan di antara mereka memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Strategi Salahuddin adalah dengan memancing pasukan salib ke dalam pertempuran. Raymond de Tripoli beranggapan bahwa mereka seharusnya menunggu Salahuddin untuk datang kepada mereka. Ia tahu jika mereka meninggalkan markasnya, kemungkinan mereka tidak akan menang. Jika mereka meninggalkan Safauria dan melakukan perang terbuka, mereka akan kalah. Tetapi sebagian besar fraksi menginginkan untuk menjemput kemenangan. Saat subuh, trompet-trompet dibunyikan dan mereka bergerak menuju Salahuddin. Ini merupakan kesalahan fatal yang mengakibatkan bencana besar bagi kerajaan Yerusalem. Mereka harus berjalan sekitar 20 km di bawah teriknya matahari bulan Juli. Mereka tidak memiliki air dan tidak mempersiapkan jalur suplai. Di kemahnya sekitar Danau Tiberias, Salahuddin sedang menunggu gerakan berikutnya dari pasukan salib. Dan ketika berita itu datang, ia melihat kemenangan. Pasukan salib berjalan menuju perangkap yang telah disiapkan Salahuddin. Sebuah gerakan yang mengakibatkan kekalahan terbesar mereka dalam sejarah perang salib. Juli 1187. Pasukan salib di bawah komando Guy de Lusignan, Raja Yerusalem, bergerak menuju pertempuran menentukan melawan pasukan muslim yang dikomandoi Salahuddin. Sultan Salahuddin telah menyiapkan perangkap bagi pasukan salib, dan dengan sembrono mereka berjalan menuju perangkap itu di bawah teriknya matahari bulan Juli. Ketika pasukan yang kehausan itu akhirnya berkemah di Hattin, Salahuddin telah memblokir jalan satu-satunya menuju sumber air. Pasukan Islam berkumpul antara pasukan salib dan sumber air, yakni Danau Galilea. Pasukan salib berkemah di Tanduk Hattin dan melewati malam yang sangat gelap gulita.
beberapa penyusup dari pasukan Muslim membakari semak belukar di sekitar perkemahan pasukan salib. Perlu diingat bahwa para kesatria pasukan salib mengenakan seragam dan pelindung dari besi, dan para kesatria pasukan salib mengenakan baju besi. Panas dari api akan sangat menyakiti mereka. Juga terdapat beberapa pertempuran kecil, penembakan panah-panah, dan pembakaran tenda-tenda. Itu merupakan malam yang sulit bagi pasukan salib, dan di pagi hari mereka kelelahan dan kehausan. Sementara pasukan Muslim berdiri di antara mereka dan Danau Galilea. Wahai prajurit Islam, tanah-tanah kita telah menderita selama 90 tahun terakhir oleh orang-orang yang meninggalkan kampungnya dan membawa kesengsaraan terhadap tanah kita demi memuliakan Al-Masih, padahal Al-Masih tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Ambillah pelajaran dari kekejaman mereka dan jangan berikan mereka ampun. Mudah-mudahan harimu penuh kemenangan sehingga kita pukul mereka keluar dari Yerusalem. Demikian Salahuddin Al-Ayyubi berpidato membakar semangat pasukannya. Dua pihak bertemu di pertempuran yang penting dan dianggap sebagai sejarah perang salib yang paling menentukan. Sampai di penghujung pertempuran Hattin, sebagian besar anggota pasukan salib tertangkap atau terbunuh. Dalam daftar nama-nama tahanan, termasuk Raja Gay dari Yerusalem dan bangsawan kekristenan Reynald de Chatillon. Salahuddin memenuhi sumpahnya untuk membunuh Reynald. Ia pukul pasukan salib, ia tangkap Raja Yerusalem, dan ia amankan perlintasan. Ini adalah kemenangan militer terbesar dan akan membuka jalan untuk penaklukan Yerusalem itu sendiri. Malam itu, Salahuddin dan para komandannya merayakan kemenangan mereka dan mulai mengatur rencana untuk pergerakan selanjutnya. Salahuddin menyadari sangat diperlukan pengamanan wilayah pantai-pantai Syam dan dengan segera sebelum mengambil alih Yerusalem. Hal ini sangat logis karena dengan begitu Yerusalem dengan sendirinya akan jatuh ke tangannya. Maka ia memberangkatkan pasukannya untuk menaklukkan kota-kota tepi pantai itu. 2 bulan setelah kemenangan di Hattin, pasukan Salahuddin telah membebaskan sebagian besar wilayah pantai Syam. Dan sekarang ia arahkan pasukannya menuju hadiah terbesar, Yerusalem. Komandan yang bertanggung jawab di Yerusalem adalah seorang bangsawan Kristen yang bernama Balian dari Ibelin. Mereka melakukan ritual aneh dengan mencukuri rambut anak-anak bangsawan yang perempuan dan melakukan ritual-ritual yang tidak biasa untuk melindungi diri mereka dari serangan Salahuddin. Salahuddin bertekad untuk menaklukkan Yerusalem dengan hunusan pedang, untuk membalaskan dendam masyarakatnya yang dibantai 88 tahun silam. Setelah 10 hari penyerangan terhadap kota itu,
Balian of Ibelin keluar untuk menemui Salahuddin dan menawarkan penyerahan tanpa syarat. Oktober 1187 Muslim memasuki Yerusalem. Sebuah penampakan yang sangat jauh berbeda dari pembantaian berdarah pada Juli 1099. Pasukan salib dipersilahkan untuk pergi. Keluarga-keluarga bangsawan beserta orang-orang awam juga melakukannya dengan konvoi yang damai tanpa mendapatkan gangguan dari muslimin. Salahuddin menerapkan pajak keluar sebagai simbolis tanda menyerah dan sebagai situasi baru bagi pasukan salib di Yerusalem. Bangsawan-bangsawan Kristen yang kaya menolak membayarkan pajak bagi orang-orang miskin. Mereka hanya membayar untuk diri sendiri. Patriark Heraklius Yerusalem mengumpulkan semua uang dalam peti simpanan gereja dan membawanya keluar kota dengan beberapa keledai. Ia bahkan tidak membayarkan sepeser pun untuk para tahanan di dalam kota. Disinilah kesatriaan Salahuddin jelas terlihat. Dengan uangnya sendiri, ia membayarkan iuran bagi mereka yang meminta untuk meninggalkan Yerusalem. Hal ini mendapatkan pujian abadi. Bahkan musuh pun mencatat hal ini. Sangatlah penting untuk melihat bagaimana sikap pemenang yang sesungguhnya. Sepanjang sejarah, banyak para komandan dibutakan oleh kemenangan mereka. Maka mereka membunuh dengan membabi buta, tetapi orang ini sangat berbeda. Salahuddin sangat terkenal di sepanjang sejarah atas kedermawanannya, keadilannya, dan kemampuannya menginspirasi rakyatnya. Ini adalah penghormatan dua sisi, baik dari Muslim dan Kristen, dan banyak cerita yang bisa digambarkan untuk itu. Salah satunya ketika seorang ibu bayinya diculik dan dibawa ke pasar untuk dijual. Dan ia sangat merana karena ini. Beberapa orang berkata, coba temui Salahuddin, pasti ia akan menolongmu. Berdasarkan riwayat, baik riwayat timur dan barat, dikatakan ia mengambil tangan wanita itu dan mencari-cari anak itu ke semua tempat. Ia, Salahuddin, tidak berhenti sampai akhirnya menemukan anak itu. Si ibu berlutut di kakinya dan berkata, "Wahai Sultan, engkau sungguh mulia. Seandainya raja kami di barat seperti ini, alangkah agungnya." Salahuddin, seorang perwira Kurdi, sekarang merupakan sultan terbesar kaum muslim yang telah membebaskan Yerusalem setelah 88 tahun pendudukan pasukan salib, memenuhi cita-cita yang diwariskan dari tuannya, Nuruddin Cengi. Sebagaimana tempat ibadah
Muslim dikembalikan. Mimbar yang dibuat oleh Nuruddin 2 dekade sebelumnya akhirnya dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Muhyiddin bin Jaki, ulama terkenal Damaskus, membawakan khotbah pada kesempatan yang luar biasa ini. Kejatuhan Yerusalem ke tangan Salahuddin pada tahun 1187 sangat mengguncang Eropa Barat. Bahkan dikatakan Paus langsung meninggal mendengar berita itu. Ini adalah sesuatu yang membangkitkan dunia Kristen dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan guncangan besar. Ketika Yerusalem dikira diberikan kepada penguasa Kristen yang merupakan bagian dari skema dan rencana Tuhan. Maka pertanyaan mereka, kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Lagi pula, pembebasan Yerusalem baru-baru ini bukanlah target akhir Salahuddin. November 1178, ia perintahkan pasukannya untuk bergerak ke Tirus dan mengepungnya. Namun, selama 2 bulan, kota yang berbenteng kokoh ini bertahan. Musim dingin datang, dan pasukan Al-Ayyubi kelelahan, dan sepertinya tidak mungkin menguasai Tirus. Daerah-daerah lain juga harus dikepung, maka Tirus tidak lagi menjadi utama. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar oleh Salahuddin, karena sebagian besar pasukan salib yang tersisa berkumpul semua di Tirus. Kota melakukan perlawanan ketat dan terdapat markas di mana pasukan salib bisa membalas setelah kekalahan di Hattin. Tirus merupakan pelabuhan satu-satunya yang masih berada di tangan pasukan salib. Tirus mulai melakukan tekanan-tekanan kepada kota-kota Acre dan mereka mengepungnya selama 2 tahun. Waktu itu Eropa Barat mulai mengambil tindakan untuk menyelamatkan pasukan salib. Para pengkhotbah pergi mengelilingi pasar, keramaian, dan perkumpulan untuk sambil membawa gambar. Ia mengilustrasikan seorang kesatria Muslim yang mengincingi gereja suci Yerusalem. Hal ini untuk memprovokasi masyarakat dan menggiring mereka untuk mempertahankan tempat suci. Ibarat Salahuddin telah menghancurkan pemikiran damai orang Barat. Hal tersebut ironis di mana Salahuddin membantu perkembangan sistem fiskal Eropa abad pertengahan. Dan dengan adanya adopsi terhadap pajak dan retribusi untuk membiayai pasukan salib baru. Semua raja-raja besar dan penguasa-penguasa di Barat harus mengembang salib, dan mereka berangkat untuk memulihkan Yerusalem dari Muslim. Inilah yang dikenal dengan Perang Salib ketiga, merupakan ekspansi terbesar dari era Perang Salib. Eropa menggerakkan pasukannya dan 3 monarki terbesar Eropa bertolak menuju timur. Fredrik pertama, Kaisar Kerajaan Suci Roma, dikenal dengan nama Barbarossa. Philip kedua Prancis dikenal dengan nama Philip Augustus. Dan tidak terkecuali Richard si hati singa, Raja Inggris. Kaisar Barbarossa meninggal di Asia Kecil dalam perjalanannya menuju Tanah Suci.
Namun Philip Augustus dan Richard di Lionheart sampai dengan aman menuju jalur laut. Pasukan mereka mulai bergabung dengan pasukan salib yang telah mengepung Acre selama 2 tahun penuh. Pasukan salib, baik pasukan setempat atau yang dari luar, semua bergabung mengepung kota itu. Sementara para bangsawan yang ikut bergabung bersama Salahuddin di pertempuran Hattin mulai pulang kampung. Ini merupakan fakta bahwa mereka menolak panggilan Salahuddin untuk kembali datang, sehingga mencegah Salahuddin untuk mematahkan pengepungan. Sedangkan bagi pasukan salib, hal tersebut merupakan antara hidup dan mati. Itu merupakan pertempuran puncak bagi mereka. Pengepungan terhadap Muslim semakin berat sehingga mereka tidak mempunyai pilihan selain menyerah. Mereka mengumumkan hal itu pada Juli 1191. Mereka menyerah dengan syarat bahwa keamanan mereka dijamin. Richard tidak menepati janjinya dan membunuh 3.000 tahanan. Mendapati 3.000 orang ini dengan pertempuran, tetapi secara berdasarkan fakta, bukan bagaimana jika. Salahuddin, pahlawan pertempuran Hattin yang merasakan manisnya kemenangan, sekarang sedang minum pahitnya secangkir kekalahan. Philip Augustus kemudian kembali ke Perancis, meninggalkan Richard si hati singa sebagai komandan tunggal pasukan salib ketiga. Itu bagikan tombak yang menghidupkan mimpi-mimpi kejayaannya melalui penaklukan kembali Yerusalem. Ia mulai memikirkan untuk bergerak langsung menuju Yerusalem yang mana dijaga sangat kuat oleh Salahuddin. Salahuddin telah menghancurkan sumur-sumur antara Acre dan Yerusalem untuk mencegah pasukan salib menggunakannya jika mereka memaksakan bergerak menuju Yerusalem. Salahuddin merasa bahwa pasukan-pasukan ini tidak akan sanggup merebut tempat kembali wilayah-wilayah yang ia bebaskan, baik di Palestina ataupun di pantai-pantai Sam. Di sisi lain, ia takut akan serangan langsung ke Yerusalem, maka ia membuat pertahanan di sana. Richard mendapatkan berita bahwa kerajaannya di Inggris sedang terancam. Maka ia mati-matian untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dan pulang. Richard menyadari bahwa ia tidak akan bisa membuat kemajuan yang berarti atau membuat Yerusalem di bawah kendalinya, sehingga membuatnya masuk ke dalam sebuah bentuk negosiasi. Salahuddin sangat jeli dengan mengirimkan saudaranya Al-Adil untuk menemukan solusi dengan Salibin. Setelah negosiasi sepanjang tahun, akhirnya sampai kepada kesepakatan Ramlah, sebuah puncak diplomasi dinasti Ayyubi. Kesepakatan itu telah membuat situasi seperti apa adanya. Richard tidak bisa merubah situasi militer di lapangan. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan Salahuddin tetap di bawah kendalinya. Pasukan salib hanya mendapatkan Tripoli dan Antioch, yang mana sebelumnya telah mereka kuasai dan belum diperangi. Mereka juga mempertahankan Acre, yang mana telah mereka duduki.
Oktober 1192. Setelah lebih setahun di timur, Richard di hati singa kembali ke Eropa tanpa kunci ke Yerusalem. Perang Salib III berakhir dengan kegagalan. Salahuddin bisa bersantai sejenak setelah kepergian Richard. Namun, penyakit telah mulai menggerogotinya. Damaskus, 4 Maret 1193, Salahuddin telah jatuh sakit selama 11 hari. Kesehatannya memburuk dan tidak ada tabib yang bisa menyelamatkannya. Saat subuh Rabu 4 Maret 1193, Salahuddin tutup usia. Ketika Salahuddin meninggal, mereka tidak menemukan apa-apa dalam petinya kecuali senilai 94 sen. Hanya itu harta seorang sultan. Ketika dia akan dikafani, mereka meminjamkan kain kafan untuk membalut sultan besar ini, yang telah mengorbankan harta dan kesehatannya dalam jalan jihad. Begitulah image-nya diukir dan tetap hidup sampai hari ini. Gerakan jihad Islam yang dipimpin Salahuddin mampu mengalahkan prajurit-prajurit Latin terbaik dan memulihkan Yerusalem, simbol perjuangan panjang. Masalahnya, pengganti Salahuddin tidak memiliki kaliber yang sama, sehingga era pendudukan pasukan salib tetap bertambah sekitar 100 tahun ke depan. Dalam 1 abad ke depan, perjuangan akan terus berlanjut. Tapi badai yang berkumpul di timur mengancam dunia muslim jauh lebih besar dari yang datang dari barat. Yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Salib.